Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai'. Wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam wa alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita sekarang tanggal 18 bulan Safar melewati bulan Muharram. Tanggal 18 sebelumnya adalah tanggal 17 kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Apa itu merdeka? Merdeka itu adalah free, bebas. Bebas apa? Bebas menjalankan agama. Nabi Muhammad SAW boleh dikatakan mengawali kemerdekaan itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, nanti akan keluar ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang kelihatannya bertolak belakang. Satu contoh misal, ketika ayat Al-Quran turun, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khifatan. Doalah kepada Allah itu dengan khusyuk dan rendahkan suaranya. Ketika ada sahabat di Makkah, dia bersuara agak tinggi ketika berdoa. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya engkau berdoa bukan kepada yang walaisa asam, bukan kepada orang buta, bukan pula kepada Allah yang tuli. Dia Maha mendengar. Rendahkan suaranya. Itu ayat-ayat atau hadis Nabi yang turun di Mekah. Tapi nanti ketika ayat dan hadis Nabi turun di Madinah, beda lagi ayatnya atau beda lagi hadisnya. Seperti bertolak belakang. Ketika itu kata sahabat Rasulullah, hadis ini riwayat Muslim dari Anas bin Malik, fi ahdi Rasulillah SAW nahnu nadhkuru jami'an. Kami berzikir sama-sama pada masa Nabi SAW. Yaltafata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melihat kami satu-satu. Dilihat kami satu-satu. Nabi tidak melarang kita zikir bersama-sama, berkeras-keras. Tak melarang. Nabi hanya melihat. Konsepnya yang dikatakan hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Tak mungkin Nabi membiarkan sahabat zikir keras-keras, habis itu kalau seandainya itu dilarang, tentu itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika di Madinah dibolehkan. Di sini pelajaran penting bagi kita adalah di pelajaran usul fikih, ketika ada dua dalil yang bertentangan, satu mengatakan bahwa ini harus direndahkan suara dan zikir sendiri-sendiri, ini boleh ditinggikan suara, zikir bersama-sama. Namanya dalam usul fikih adalah al-jam'u wa taufiq. Dikumpulkan kedua ayat tersebut, kedua hadis tersebut, cari solusinya. Ternyata solusinya adalah ketika kita berada di tempat yang tidak aman, yang bahaya nanti kalau kita zikir keras-keras, di Quraisy bahaya zikir keras-keras. Ketahuan muslim artinya mengantarkan nyawa, maka diam saja zikir di Mekah. Tapi kalau sudah sampai di Madinah, free, merdeka, zikir kuat-kuat, syiar agama Islam. Di situ namanya al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan dua dalil, cari solusinya.
Jemaah yang dirahmati Allah, coba lihat. Beda ketika dalam kondisi tidak aman, beda dalam kondisi aman. Coba lihat, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, yang pertama dibangun Nabi Muhammad itu sampai di Madinah hari Senin. Senin Nabi Muhammad sampai, makanya Nabi sangat suka hari Senin. Apa kata Nabi? Hari itu aku dilahirkan. Hari Senin Nabi dilahirkan. Hari itu aku dihijrahkan. Senin Nabi hijrah. Hari itu aku dimatikan. Senin Nabi Muhammad mati. Aku bersyukur kepada Allah di hari Senin, maka aku puasa. Maka sunnahnya kita puasa hari Senin. Terus hari Kamis puasanya apa? Nanti kan kita puasa Senin Kamis. Hari Kamis itu dalilnya adalah ketika hari Kamis seluruh amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah setiap minggu, setiap hari Kamis itu, pekanan itu, maka aku ingin ketika Allah bertanya tentang aku dalam keadaan puasa. Maka kita disunahkan puasa Senin dan Kamis. Nabi sampai di Kuba di hari Senin. Terus Nabi menginap di Kuba itu 5 hari. Kuba itu adalah daerah Kuba namanya. Nabi Muhammad menginap 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa Nabi tidak langsung ke tengah-tengah kota Masjid Nabawi? Sekarang itu disebut tengah-tengah kota. Kenapa tidak langsung ke tengah-tengah kota? Dulu Nabi Muhammad ada pengalaman ketika hijrah ke Taif, ketika pergi ke Taif menyebarkan agama, langsung masuk tapi dilempar sama orang Taif. Nabi Muhammad ingin melihat situasi dulu, kalau sudah aman baru masuk ke kota Madinah. Maka Nabi berada di Taif selama 5 hari. Taif itu jaraknya ke Masjid Nabawi sekarang berapa? Kuba itu jaraknya berapa? Kuba itu ke Masjid Nabawi jaraknya sekitar 7 kilo. 7 kilo jaraknya. Senin Nabi di situ. Tapi di hari Senin, Nabi apa yang Nabi lakukan di hari Senin itu? Ketika sampai itu, Nabi bangun masjid namanya Masjid Kuba. Sampai sekarang masjidnya ada. Terus Nabi, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Al-masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas takwa itu adalah Masjid Kuba. Itu masjid pertama dibangun Nabi. Baru sampai yang dilakukan ketika Nabi merdeka, istilahnya merdeka, baru sampai langsung bangun masjid. Bukankah masjid adalah syiar? Di Madinah, di Mekah, apakah Nabi bisa bangun masjid? 13 tahun tak bisa bangun apa-apa. Tapi baru sampai di Madinah bangun masjid. Terus di hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Jumat Nabi berangkat jam 9 pagi, Nabi Muhammad berangkat ke tengah-tengah kota Madinah, rencananya begitu. Tapi sampai di sebuah perkampungan Bani Sulaim, datang perintah Allah, Nabi Muhammad harus melaksanakan sholat Jumat. Nabi Muhammad sholat Jumat berkampungan Bani Sulaim. Kemudian dibangun pula masjid di sana, namanya Masjid Jumat. Sampai sekarang masjidnya ada. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, kemudian Nabi Muhammad berangkat lagi ke tengah-tengah kota Madinah sekarang, Masjid Nabawi sekarang, sampailah Jumat sore, pasal gitu. Sampailah Jumat sore. Pas baru sampai di Jumat sore, terus Nabi Muhammad melihat ada tanah. Ada tanah, terus Nabi Muhammad berkata, tanah milik siapa ini? Apa kata orang-orang? Tanah ini milik 2 orang anak yatim ya Rasulullah. Panggil sini, panggil. Panggil 2 orang anak yatim tersebut. Ini tanah milikmu nak. Ya, Bapak tahu kan, yatim itu umurnya berapa? Dalam hadis Nabi mengatakan, la yatama illa badal itilam. Tidak dikatakan yatim lagi kalau dia sudah mimpi, sudah balik itu enggak yatim lagi. Usia 12 tahun itu disebut yatim, 12 tahun ke bawah yatim. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas itu enggak yatim lagi. Itu disebut fakir atau miskin. Karena anak yang 12 tahun itu pada masa Nabi itu sudah bisa mengusahakan dirinya sendiri. Kalau dia masih kekurangan, maka disebut dengan fakir miskin. Beda pengelolaan anak yatim dengan pengelolaan fakir. Kalau fakir bolehlah sekali-sekali dikasih. Tapi kalau yatim itu, sandang, pangan, papan harus tercukupi. Itu yang beda di kita. Kita itu pas bulan Muharram aja, santunan anak yatim. Setiap bulan Muharram, padahal anak yatim itu hidup bukan pas bulan Muharram saja. Anak yatim itu hidup terus menerus. Artinya santun anak yatim ini memang setiap hari harusnya. Sandang, pangan, papan. Terutama yang harus memberikan kehidupan kepada anak yatim adalah keluarga terdekatnya. Tapi kalaupun kita santun anak yatim setahun sekali, tidak apa-apalah daripada tidak sama sekali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini tanah milik siapa? Kata Nabi. Oh, milik 2 orang anak yatim. Panggilkan. Dipanggil. Apa kata Nabi kepada 2 anak yatim? Apa kata Nabi? Aku ingin membangun masjid di sini. Apa kata anak yatim? Silakan ya Rasulullah. Aku beli, kata Nabi. Kami beli, kata Nabi. Tidak ya Rasulullah, pakai saja. Maka inilah pertama dikenal dengan wakaf tanah. Siapa yang mewakafkan? Anak yatim, usia 12 tahun ke bawah, dah bisa wakaf. Wakaf tanah untuk membangun masjid. Ambil saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kau anak yatim. Setelah kami ambil nanti ini, hartamu, tanahmu ini, nanti kau makan dengan apa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi? Aku bayarkan dengan uangku, kemudian ditambahkan dengan uang Abu Bakar. Maka di situ dikenal dengan wakaf uang. Jadi ada wakaf tanah, ada wakaf uang. Disitulah akhirnya dibelilah tanah anak yatim. Besok paginya Sabtu dibangun masjid. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Nabi Muhammad membangun kemerdekaannya dengan membangun masjid. Berapa masjid yang dibangun sama Nabi Muhammad SAW? Paling kurang 3 masjid dalam waktu 6 hari. Masjid Kuba, Masjid Jumat, dan Masjid Nabawi. Untuk apa dibangun masjid? Salah satu hikmahnya adalah untuk membina iman para sahabat. Karena kalau nggak ada iman Pak, orang berangkat dari Mekah ke Madinah, awalnya punya uang banyak, habis itu tidak menjadi miskin semiskin-miskinnya karena barang-barangnya ditinggal semua. Suhaib Ar-Rumi semuanya ditinggalkan, pergi jalan kaki, sebab kalau dibawa dihalangi sama kafir Quraisy. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang-orang kaya meninggalkan hartanya berangkat. Maka yang paling penting untuk dibina adalah iman. Kalau sudah ada iman, kaya tidak bermasalah. Kalau sudah ada iman, miskin pun tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kaya tak beriman. Kekayaan bisa digunakan kepada yang haram. Yang lebih bermasalah lagi, miskin tak beriman, dijualnya dirinya dan harta, dijualnya dirinya dan segala macam. Tapi kalau beriman Pak, miskin kaya pun aman. Maka Nabi Muhammad itu yang dibangun dulu, iman. Nanti pelajaran panjang tentang iman, bagaimana Nabi Muhammad membangun iman para sahabat. Dulu Pak, dulu pada masa Nabi Muhammad SAW itu, dulu bagaimana sahabat itu luar biasanya, luar biasanya. Orang mau memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat. Sampai nanti di tahun 100 Hijriah. Tahun 100 Hijriah berarti 100 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian kekhalifahan Bani Umayyah pindah dari Damaskus ke Spanyol. Pindah dari Damaskus ke Spanyol. Orang Spanyol adalah agamanya Kristen Ortodok. Apa kata mereka? Komentar mereka dalam buku-buku sejarah mengatakan apa? Kami lebih senang diperintah sama orang Islam daripada diperintah sesama orang kami dan seagama dengan kami. Karena mereka zalim. Tapi kami diperintah dengan orang Islam, kami tenang. Harta kami terjaga, diri kami terjaga, rumah kami terjaga, anak istri kami terjaga. Kami lebih suka diperintah sama orang Islam. Itu kesimpulan nanti Pak, 100 tahun setelah Nabi Muhammad. 100 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, ketika pemerintahan Islam dari Damaskus pindah ke Spanyol. Jemaah yang dirahmati, Konstantinopel dulu namanya, Konstantinopel. Sekarang namanya Spanyol. Habis itu Pak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa orang itu percaya dengan kita, orang Islam ini menyerahkan kekuasaannya? Apa sebab? Karena kalau disebut muslim, disebut orang Islam, maka orang non-muslim akan merasakan, oh orang Islam pasti jujur. Pasti jujur. Islam pasti amanah. Islam pasti baik. Dulu. Sekarang kalau Bapak tanya kepada diri Bapak dan kepada kita bersama, kenapa sulit kita mengambil kekuasaan itu? Karena kalau orang menyebut dia Islam tuh, apa kata orang? Sama kami. Ketika diberikan kekuasaan kepadanya, dia korupsi juga. Diberikan kekuasaan kepadanya, dia bohong juga. Jadi sama aja dengan kami. Daripada dia yang korupsi, baik kami yang korupsi lagi. Itu masalahnya. Jadi kalau Bapak ingin mengambil kekuasaan dan diserahkan baik-baik oleh orang kepada kita, intinya itu, jaga agama ini dalam hati baik-baik. Itu kekurangannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Nabi Muhammad meninggal, saya singkatnya ceritanya panjang. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Pak, baru berarti 10 tahun Nabi Muhammad membangun negara di Madinah. 10 tahun. Ketika 10 tahun itu apa yang didapatkan Nabi? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika 10 tahun menjabat menjadi khalifah atau menjadi rasul dan menjadi pemimpin tertinggi ketika itu ada 7 negara Islam di tangan Nabi Muhammad. 7 negara. Sekarang negara, dulu mungkin kabilah. Sekarang negara. Arab Saudi tunduk kepada Nabi Muhammad. Di bawah Arab Saudi, Yaman tunduk kepada Nabi Muhammad. Naik ke atas sedikit sebelah kanan, Oman tunduk kepada Nabi Muhammad. Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Jazirah Arab tunduk kepada Nabi Muhammad. Baik mereka mengaku jadi orang Islam atau tetap di agama mereka, tapi mereka mengakui kekuasaan Nabi Muhammad SAW dalam waktu 10 tahun. Nanti saya ceritakan bagaimana Abu Bakarnya menjabat 2 tahun, cuma menjabat Pak, Abu Bakar. Tapi Syam takluk di tangan Abu Bakar. Apa itu Syam? Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Atau kalaupun mereka tak mau Islam, tetap mereka di agama mereka, tapi mengakui kekuasaan Islam. Dalam waktu 2 tahun, 4 negara ditaklukkan oleh Abu Bakar. Nanti pada masa Umar, tambah lagi 8 ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Pak baca saja. Luar biasa hebat. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, bagaimana cara membangun kemerdekaan adalah dengan membangun masjid, bangun iman dalam hati. Bagaimana cara Nabi membangun iman, ceritanya sangat panjang. Pokoknya Nabi Muhammad dalam setiap keadaan selalu diselipkan iman di dalam setiap apapun yang dilakukan. Kalau makan, Nabi mengatakan, kalian makan dikasih sama siapa? Allah. Di situ masuk iman. Kalian minum dikasih sama siapa? Allah. Kalian hidup dikasih sama siapa? Allah. Baru saja bangun tidur langsung diingatkan Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi itu ditancapkan ke dalam hati. Itu yang hebatnya sahabat. Kalau kita hanya ucapan tapi tak tertancap ke dalam hati. Hingga agama itu hanya kamuflase aja atau topeng saja. Jemaah yang dirahmati Allah. Cerita sangat panjang. Bagaimana cara lagi Nabi Muhammad membangun kemerdekaan? Pertama membangun masjid. Yang kedua persaudaraan. Begitu Nabi Muhammad membangun kemerdekaan. Bapak lihat, sudah terbangun masjid. Muhajirin dengan Ansor bersaudarakan. Bapak tahu kan bagaimana persaudaraan mereka? Ketika cerita yang sangat terkenal, Abdurrahman bin Auf orang Mekah dipersaudarakan dengan orang Madinah, Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Karena dia adalah orang tempatan atau orang-orang di sana. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Aku punya 2 rumah, kita bagi 2. Aku punya duit, kita bagi 2. Aku punya istri, cari yang cantik, aku ceraikan, selesai idah, nikahi. Karena tak boleh, ketika itu sudah ada ayat Quran turun, tak boleh nikah kecuali sesama muslim. Sudah ada itu turun. Wala tankihul musyrikati hatta yumin. Ayat itu sudah turun, maka tak boleh nikah sementara pernikahan itu adalah kebutuhan. Dan Sa'ad bin Rabi tahu betul kebutuhan saat Abdurrahman bin Auf. Nikahilah istriku 1. Muslimah belum ada, sedikit muslimah, nikah istriku 1. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Bukan semena-mena Abdurrahman bin Auf ketika dikasih fasilitas, enggak. Dia mengatakan apa? Semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu, memberkahi rumahmu. Aku ini pedagang aslinya, tunjukkan aku pasar. Begitu aja. Tapi Bapak lihat bagaimana kekuatan persaudaraan. Dan sekarang harga mahal bagi kita persaudaraan itu. Sangat mahal. Dan kata Nabi Muhammad SAW, awal dari kehancuran Islam ini adalah buhul pertamanya yang terbuka, kemudian nanti terbuka buhul-buhul berikutnya adalah buhul persaudaraan. Kalau sudah terbuka buhul persaudaraan akan terbuka seluruh buhul. Buhul-buhul yang lain. Misal, dalam berjamaah, dalam sholat ini, kita butuh saudara, Pak. Bapak bisa sholat berjamaah sendiri? Enggak, kita harus sama-sama, Pak. Tapi kalau nggak bersaudara, ada orang yang nggak mau datang ke masjid gara-gara apa? Gara-gara nggak suka sama itu yang tanya. Saya malas ke masjid. Apa? Malas sama dia sakit hati saya. Kan nggak ke masjid gara-gara itu. Persaudaraan akan hilang sholat berjamaah. Untung saja Allah mewajibkan sholat Jumat. Kalau nggak ada orang. Coba lihat bagaimana sholat berjamaah, Pak. Dalam 5 waktu sehari semalam sedikit. Banyak alasan, luar biasa. Salah satu alasan yang sangat fenomenal atau sebenarnya itu alasan aja. Malas saya sama dia, sakit hati saya ngeliat dia. Selama dia ada di masjid saya mau.
Itu Pak, kalau dah hilang persaudaraan, hilang semuanya Pak. Puasa akan hilang, bagaimana caranya Bapak akan berbuka puasa bersama kalau sakit-sakit hatian? Tak ada Pak. Kemudian zakat akan hilang, Pak kasih zakat sama dia, malas ya, dia dah miskin, sombong lagi. Hilang zakat, hilang nanti haji. Kita berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Kalau tanpa ada persaudaraan, hilang haji. Hilang seluruh amal ibadah kalau hilang persaudaraan. Itu yang dikuatkan Nabi Muhammad SAW yang kedua. Cara membuat kemerdekaan. Bangun iman dengan ibadahnya, masjidnya, kemudian bersaudara. Singkat saja. Yang ketiga, habis itu, apa yang dilakukan Nabi? Yang ketiga yang dilakukan Nabi untuk membangun peradaban itu adalah Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan orang-orang selain dari orang-orang Islam. Kan di sana itu ada orang Kristen, ada orang menyembah patung, ada orang Yahudi. Dibuatlah perjanjian disebut dengan Piagam Madinah. Kalau kita menyebutnya undang-undang. Dibuat undang-undang karena tak terjangkau oleh hukum Islam, dijangkau dengan hukum undang-undang. Nanti akan kelihatan siapa yang patuh dengan Piagam Madinah, siapa yang tidak. Maka keluarlah Yahudi nanti. Keluar Yahudi Bani Mustalik, keluar Yahudi Bani Quraizah, keluar Yahudi Bani Kainuqa, keluar Yahudi Bani Quraizah. Keluar nanti. Apa mereka? Karena mereka tak mau patuh dengan undang-undang. Itu. Kemudian setelah yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi? Baru membangun ekonomi. Bangun ekonomi. Karena kalau sudah iman bagus, kemudian iman bagus, persaudaraan bagus, undang-undang jalan, ekonomi baru bisa dibentuk. Ekonomi bangun sama Nabi Muhammad. Oh, Bapak lihat bagaimana ekonomi sahabat, Pak. Dalam waktu 30 tahun, kan Abdurrahman bin Auf tadi miskinnya, Pak. Dia meninggal 30 Hijriah, berarti 30 tahun dia di Madinah. Selama 30 tahun di Madinah, separuh orang Madinah pernah dikasih zakat, berarti orang miskin. Bukan, sepertiga orang Madinah dikasih zakat, berarti orang miskin. Sepertiga orang Madinah lagi pernah dikasih hadiah, berarti orang kaya. Sepertiganya lagi orang Madinah pernah dikasih modal, berarti ini adalah pedagang. Artinya apa? Seluruh orang kota Madinah pernah merasakan uang Abdurrahman bin Auf. Pak tahu, kata Yusuf Qasim, Profesor Yusuf Qasim mengatakan apa? Kata beliau, tak kurang uang Abdurrahman bin Auf 6,6 triliun. Dalam waktu 30 tahun bisa mencari uang 6,6 triliun, Bapak. Luar biasa, Pak. Utsman bin Affan yang kaya, Pak, tidak kurang zakat dan infaknya dalam setahun 313 miliar. Infaknya, berapa duitnya? 3,2 triliun. Luar biasa, Pak. Dalam waktu sangat singkat. Kemudian terakhir, setelah bangun ekonomi, baru Nabi Muhammad mengajak atau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru daerah. Dikirim surat, tahun ke-6 Pak, dikirim surat kepada Raja Rum. Raja Roma, Pak. Raja Roma, Heraklius. Dikirim surat kepada Raja Persia, dikirim surat kepada Raja Yaman, dikirim surat ke seluruh orang yang berkuasa. Salah satu surat yang sangat terkenal adalah ke Raja Roma, Heraklius. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Malik Rum. Dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Raja Rum. Aslim taslam. Islam kamu selamat. Kalau tidak Islam, itu bahasanya kan bahasa ancaman itu, Pak. Bahasa ancaman itu. Kalau kamu Islam, kamu selamat. Kalau kamu tak Islam, tak selamat. Bahasa ancaman. Baru 6 tahun mendirikan negara, berani mengancam kerajaan Rum. Maka merasa takutlah Heraklius. Dipanggillah Abu Sufyan untuk datang ke Roma. Disampaikan oleh Abu Sufyan. Siapa dia? Muhammad ini siapa? Tidak terkenal, Pak. Siapa Muhammad ini? Dia adalah keluarga kami. Terkenal baiknya, terkenal amanahnya, terkenal jujurnya. Kemudian Allah berikan kepadanya Rasul. Allah tunjuk dia sebagai Rasul. Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Ceritanya sangat panjang. Apa kata Heraklius? Demi Allah, kalau begitu dia, kekuasaannya sampai di kaki aku menginjak sekarang ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu cara kita membangun kemerdekaan, Pak, oh indahnya, Pak. Bangun iman dengan masjid. Bangun persaudaraan yang kuat. Undang-undangnya dijalankan, jangan dilanggar. Ekonomi pasti akan naik, Pak. Pasti akan naik ekonomi, Pak. Kemudian yang kelima, baru kita bisa menyebarkan Islam kemana-mana. Sekarang, Pak, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kehebatan Islam tak tertanam dalam hati kita, kita terpancar keluar. Kehebatan Islam itu hanya tinggal di Al-Quran yang hanya dibaca sekali-sekali saja. Kehebatan
Islam itu hanya tinggal di hadis yang tidak dibaca sama sekali dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Orang kalau mengatakan orang Islam tuh sama ya sama kita tuh tadi. Kalau dulu enggak Pak, orang Islam, Masya Allah, Muslimin. Kalau sekarang Pak tak ada harganya kita sebagai orang Islam. Tolong tanamkan dan tancapkan Islam dalam diri kita. Agar apa? Islam itu indah di seluruh penjuru. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Wa du'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan keimanan itu dalam hati kami ya Rasulullah. Seperti imannya Rasulullah, seperti imannya para sahabat tertanam dan tertancap dalam hati kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hiasi hidup kami dengan iman. Kalau kami meninggal dunia, matikan kami dalam keadaan beriman. Kau bangkitkan kami pula dalam keadaan beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kekuasaan-Mu pada kami ya Allah. Tunjukkan bahwa Engkaulah yang memberi nyawa ini ya Allah. Tancapkannya, menancapkan ke hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha memberi makan dan minum kami. Tolong tancapkan ke hati kami, Kaulah yang pemberinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong tancapkan ke hati kami, segala-galanya adalah milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hiasilah hidup kami dengan keimanan kepadamu. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon berdoa kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat memohon kecuali Engkau yang maha kuasa ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah. Di antara kami ada yang tak bisa melunasi hutangnya, kuatkan kami untuk melunasinya ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal dunia, kasihani ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ada yang mendidik anak dan istri mereka, jadikan anak istri mereka soleh dan solehah. Kau jadikan kami berkeluarga di dunia, kumpulkan pula nanti kami di surga ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.